الحمد لله وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, sore hari ini kita akan belajar surat Al-Baqarah ayat yang ke-207. Al-Baqarah 207, kisah seorang sahabat yang namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya, kalau dari nengok namanya, kalau di belakang itu nama asal muasal dia. Contoh, Salman Al-Farisi. Berarti dari Persia. Yuwono Al-Palembani dari Palembang. Kira-kira itu ya. Ini Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dari mana nih? Romawi. Oke. Sebenarnya tidak persis dari Romawi. Dia adalah orang Arab yang ditawan oleh pasukan Romawi. Kemudian dibebaskan. Dan Suhaib ini pintar berdagang. Sampai akhirnya jadi wong kayo rayo di kota Mekah. Kemudian dia masuk Islam. Nah, pada waktu nak hijrah melok Rasulullah, kata wong kafir Mekah, kamu boleh hijrah asal seluruh hartamu jangan kamu bawa. Kamu bawa badan be. Sekarang gue tanya, kira-kira kalau kamu mah itu jadi tidak hijrah? Ini kan ya. Ya, kira-kira mah itu. Jadi Suhaib bin Sinan ini sampai ngomong, oh kalau mah itu pendek bacaannya. Ini kalau kamu galak ini, yuk. Yang penting jangan ganggu aku nak hijrah nyusul Rasulullah. Begitu dia sampai di Madinah, apa kata Rasul? Wahai Suhaib, sungguh perniagaan kamu, transaksi kamu adalah transaksi yang paling menguntungkan. Nah, maka ayatnya aku bacakan nih di Al-Quran. Surat berapa tadi? Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas ma yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapat keridhaan Allah. Jadi menjual dirinya untuk mendapat keridhaan Allah. Ya. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf ya, kepada hamba-hambanya. Maksudnya maaf di sini memaklumi, ngerti. Ini level tertinggi ini. Maka sahabat Nabi itu semua gelarnya, yang sahabat itu radhiyallahu anha kalau betino, kalau lanang anhu. Kalau dua iko anhuma. Contohnya Abdullah bin Umar. Abdullah itu anaknya Umar. Abdullah itu sahabat Nabi, Umar juga sahabat Nabi. Maka kalau kita baca Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu yang diredoi adalah Abdullah dan bapaknya, dua-duanya. Oke, ya itu. Jadi ulangi. Jadi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini tadi merelakan seluruh hartanya untuk dirampas orang kafir Mekah demi untuk ibtigha'a mardatillah, mendapat redho Allah. Baik. Sekarang pertanyaan untuk kita kalau kita pacak enggak mah itu? Jadi kalau kita tanya, pacak enggak kita mah itu? Jawabannya pacak. Cuman grade-nya beda-beda, kondisinya beda-beda. Maka setelah itu Rasul mengajari kita yang namanya redho. Sekarang ku sebutkan dulu. Redho itu adalah rela, lego. Jadi kalau kira-kira uang ngerutuk, redho apa tidak? Tidak. Uang tidak rela? Tidak. Pokoknya aku ngenjuk ini tidak rela aku. Tengoklah kaki. Nama itu redho tidak? Tidak redho. Jadi kira-kira itu. Jadi ulangi. Wong redho itu sudah sangat jelas
Dia pengen Allah redo pada dia. Maka kaki insya Allah kita galau-galau ini akan dipanggil Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu redo, kemudian Allah akan redo. Jangan dibalik. Kita dulu yang mesti redo, maka baru Allah akan redo. Nah sekarang ilmunya mak mano? Ilmu redo ini. Ayo, pelan-pelan. Ini ringkas ya malam ini. Kan ngaji ini tidak panjang-panjang. Cuman kan harus mencapai, kalau bahasa keren sekarang, kompetensi. Wah, harus balik itu memang anu ngerti dia. Jangan sampai ditanya orang rumah, ngaji apa tadi? Tidak tahulah. Tadi omongan Ustadz itu burgolakso laksana. Tidak cocok. Ya, ayo, kita jengok ya. Kita hafal galau ini. Rumus redo, ini dalam kitab. Ini aku baca kitabnya. Ini ditulis rumus redo itu 3. Dan kita baca dari kecil dulu padahal. Makanya kita suruh hafal mulut dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, aku terangkan. Yang disebut redo, 1, redo bertuhan kepada Allah saja. Bahasa mudahnya beriman. Kita beriman kalau? Nah, berarti kita sudah termasuk orang yang redo. 1 bab ini. Kan 3 babnya nih. Sudah masuk bab iman. Oke. Yang kedua, bukan hanya iman kepada Allah, tapi wabil islami dina, memilih agama Islam. Jadi tidak pacak cuma ngomong saya beriman kepada Allah, ayo masuk Islam, kaget dulu. Nah, tidak cocok. Jadi yang disebut redo adalah beriman dan sekaligus masuk Islam. Makanya banyak di AI, Artificial Intelligence, itu banyak orang nulis-nuliskan Haji Ronaldo. Ronaldo masuk Islam. Kalau yang sudah masuk Islam itu yang Indonesia itu, pemain Indonesia itu Ragnar Oratmangun. Nah itu Haji itu memang. Haji Ragnar Oratmangun, pemain Indonesia. Hebat pemain itu, yang dari Belanda itu. Itu Haji, Pak Haji itu dipanggil. Lain dia tuh. Masuk haji dia dari remaja dia. Oke, baik. Jamaah sekarang rahmatullah. Jadi masuk enggak bab 2 ini tadi? Bab pertama iman, masuk gitu. Bab kedua Islam, masuk? Masuk. Oke. Yang dimaksud Islam adalah melaksanakan syariat Islam. Syariat Islam utamanya adalah rukun Islam. 1, apakah kita melaksanakan syahadat, 2 kalimat syahadat? Iya. Kedua, apakah kita melaksanakan? Iya. Ketiga, apakah kita melaksanakan zakat, minimal zakat fitrah? Iya. Keempat, apakah kita melaksanakan saum Ramadan? Iya. Kelima, apakah kita yang sudah mampu ini pergi haji? Iya. Yang belum mampu, niat baik dulu. Sudah. Jadi, 5-5-nya bukti bahwa dia adalah orang Islam. Itu baik, sederhana. Jadi, tidak usah rumit-rumit. Kalau iman itu dalam bahasa Arab artinya tasdik. Ini aku ajari. Tasdik. Tasdik. Orangnya sidik. Maka orang yang imannya kokoh niat itu adalah Abu Bakar. Digelari Abu Bakar Siddiq. Udah tidak tergoyahkan dia. Apa kata Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar. Waktu Rasul Isra Mi'raj, seluruh wong ada yang murtad, bahkan ada orang Islam yang murtad, ragu. Ndak kado dari Mekah, Masjidil Haram, pergi ke Masjidil Aqsa, bolak-balik semalam. Masuk Lembang bela, ngotai. Ya, ini sini dites, bahkan Rasulullah dites. Kalau memang itu kamu ceritakan, di jalan kamu ketemu siapa baik? Ceritakan oleh Rasul. Ada kabilah ini sedang berhenti di sini. Waktu kabilah dagang ini tadi balik ke Mekah, ditanya dia,
waktu tanggal sekian kamu ada di mana? Di sini. Sama persis yang disebut dengan oleh Nabi Muhammad. Nah, wong itu agak ragu. Abu Bakar apa? Tasdik. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, lebih dari itu aku percaya. Ulangi. Lebih dari itu aku percaya. Sekarang aku tanya. Kalau ini sekencengan nih. Kita iman kepada Allah. Ini contoh yang mudah, Bay. Kira-kira malam ini kalau kita ada masalah, pacak dah diselesaikan oleh Allah. Sederhana, Bay. Ini pertanyaan akunya ini. Kalau diselesaikan oleh kita belum tentu. Tapi oleh Allah, kenapa oleh kita belum tentu? Mudah, Bay, kamu jawab. Tadi kamu baca waktu habis sholat. La ta'khuduhu sinatu wala. Karena Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Sementara kita ini nak menyelesaikan masalah malam ini, kira-kira sebentar lagi kita terkantuk-kantuk. Ini bela terkantuk, uji kok. Paham dah? Mak mau nak menyelesaikan masalah. Jadi laisa fil kauni muhallun idza amanna. Bahasa Inggrisnya there is nothing impossible. Tadi Arabnya sudah, Inggrisnya sudah, sekarang Palembangnya. Tidak kata yang mustahil bagi Allah. Itu kan? Kalimat subhanallah itu artinya menghapus kemustahilan. Tolong camkan. Makanya kamu zikir habis sholat diawali apa? Alhamdulillah Allahu Akbar atau subhanallah dulu? Subhanallah. Artinya maha suci Allah kalau terjemahannya. Tapi maknanya tidak kata yang mustahil. Bagi Allah. Jadi kalau kita sudah ngomong subhanallah, contoh Isra Mi'raj ayatnya dimulai dari apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Benar kan? Subhanallah. Jadi zikir subhanallah adalah zikir yang tidak mungkin jadi mungkin. Okay? Jadi contoh nih. Ini aku unjuk tahu jampian, baik. Kamu kan tidak tunjuk jampian? Unjuk ini. Ingat ya? Jadi kalau kamu ngadepi wong yang kira-kira lebih kuat dari kamu, nak zolimi kamu baca baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang maha suci itu engkau, sementara aku ini zalim, tidak mampu, tapi engkau mampu ya Allah. Kalau aku ditambahi lagi ada doanya. Allahumma naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, cekeklah wong ini. Itu artinya ini. Dan aku berlindung dari kejahatannya. Wih, lemes dia, cek lagi. Jengok lah deh. Tapi jangan coba-coba kamu nak ngetes. Kamu madep ada preman di mana kamu. Allahumma naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Kamu tahu-tahu kamu yang kecekek. Harus ingat dulu, ada tasdik dulu, ada sidik dulu, ada yakin dulu. Harus ngerti dulu, maka belajar dulu. Belajar. Oke, paham ya? Jadi redho itu iman. Jangan bergeser. Jangan bergeser sedikit pun. Sodik itu jujur, benar, tidak bergeser. Tapi kalau sidik itu selalu benar, tidak pernah bergeser. Beda kan? Tidak bergeser dengan tidak pernah bergeser, beda tak? Beda. Maka Abu Bakar itu bukan Abu Bakar Sodik, tapi Abu Bakar Siddiq. Itu maksudnya. Dan itu ada ayat surat 4 An-Nisa ayat 69. Kamu baca, kamu pengen jadi itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kan bacaan kamu Fatihah? Itu dijawab di surat An-Nisa ayat 69. An'amta alaihim adalah minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang dimaksud an'amta adalah nabi, siddiq, syuhada, soleh. Kita masuk mana yang 4 yang sudah cetok? Ini harus yakin dia ini. Masuk bab nabi tidak? Tidak, ya. Sanak benak masuk gitu kan. Oke. Masuk sedikit. Pecahnya tidak. Baru didatangi mamang itulah berubah pikiran.
Karena itu, oke. Masuk syuhada? Mungkin tidak. Tapi pasti masuk solihin. Orang soleh. Orang soleh adalah orang yang berbuat baik. Titik. Itu baik. Jadi kita sholat perbuatan baik bukan? Ngaji baik dah. Akor-akor tidak mubalah baik dah. Ya sudah soleh kamu itu. Nah itu baik. Jadi jangan ini. Jangan usah nak diumumkan nih yang di depan itu. Soleh, 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 soleh. Sudah. Paham ya? Oke, ulangi. Jadi yang dimaksud redho, satu, iman kepada Allah pada level sidik. Sidik itu udah benar-benar orang ini percaya dengan Allah. Percaya niat. Katik bergesernya niat. Contoh misalnya, mohon maaf nih. Mohon maaf nih. Kamu tadi waktu berangkat pergi ke masjid, kamu doa apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu kamu percaya niat sama Allah. Ya Allah, dengan namamu aku nak melangkah. Aku pasrah. Tidak mungkin aku pacak melangkah kecuali engkau yang melangkahkan aku. Jadi setiap langkah kita itu dilangkahkan oleh Allah. Di Al-Quran di surat Al-Anfal, wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Bukan kamu yang melempar musuh kamu, tapi tangan Allah yang melempar mereka. Itu waktu perang Badar terjadi. Perang Badar itu ada sahabat, katakanlah, lempar pakai kerikil. Tapi musuh mati. Karena kata musuh kira-kira yang dilempar itu bukan kerikil, cek. Batu besar. Mana kira-kira? Nah, kira-kira itu dari malaikat. Ada di Al-Quran. Id yuhi rabbuka ilal malaika anni ma'akum fathabitul ladina amanu. Maka malaikat itu turun jumlahnya banyak nian. Ribu-ribuan. Pasukan Islam 300. Pasukan kafir 1000. Tapi kenyataan pasukan kafir disapu habis oleh pasukan Islam. Yang Islam dewek bingung dia. Ya, mana ini? Kenapa itu bergelimpangan? Belum kita kikik padahal. Rupanya yang ngikik adalah malah malaikat. Itu tasdik. Sekarang contoh. Ngapa kamu dah iman kepada Allah? Ngapa kita dah yakin kepada Allah? Coba contoh yang paling mudah, be. Aku sering ngomongkan terus. Aku dah akan bosan-bosan ngomong. Sekarang yang ada di ruangan ini napas tak kamu? Aku omongkan berkali-kali. 1 menit bernapas itu 6 liter. Itu tidak dikurangi oleh Allah. Kamu kalau tidak yakin mintalah. Ya Allah, mulai kaki habis pengajian tolong kurangi jadi 5 liter baik ya Allah. Insya Allah aku telepon bagian emergensi rumah sakit ya kamu. Itu kalau 6 liter kurang seliter berarti 1/6. 1/6 17%. Kalau oksigen kurang 17% itu akan terjadi beberapa kematian sel di otak. Jadi otaknya lagi jadi otak yang cemerlang, jadi otak. Coba bayangkan. Masya Allah. Karena kita tidak bisa oksigen dep, bahasa Inggrisnya. Kita tidak bisa utang Sekarang pertanyaan, siapa yang menjual oksigen itu siapa? Allah, cek. Allah. Sudah itu baik, yakin itu baik. Tidak usah nak rumit-rumit, nak berpikir menunjuk jabatan, nak ini segala macam. Tidak usah nak melok-melok kamu. Apa cicak lawan buaya. Tidak usah, sudahlah biarlah. Namanya cicak. Ada tak kita kepentingan sama cicak? Katik, cek. Kalau cicak itu ada taiknya, najis. Apalagi buaya, ada tak kita nak urusan sama buaya? Terkemnya kamu, Sudahlah, biarlah. Cicak lawan buaya. Kita nonton. Kira-kira itu. Oke, baik. Iman. Yang kedua. Wabil islami dina. Jadi wong Islam. Sudah titik. Jadi wong Islam itu boleh yang minimal pun bisa. Yang minimal itu ini kira-kira. Suatu saat saya diantar oleh seorang driver. Pengajian di Pulau Bangka waktu itu. Pas aku ngomong. Mampir masjid. Mampir. Karena azan maghrib. Mampir. Mampir. Sholat aku. Kupikir dia sholat juga. Pas aku balik lagi, masih di mobil dia. Nah, tidak melok sholat tadi. Tidak. Kenapa? Tugas aku ngantar jemput ustaz. Wih, sederhana nih cara berpikir. Sederhana nih. Tapi dia wong Islam. Jadilah dia wong Islam masih. Minimal dari rukun Islam dia ada apa?
dua kalimat syahadat. Jadilah. Dan itu nanti di akhirat ada masih dipertimbangkan. Sampai Nabi Muhammad pernah ngomong, waktu Abu Thalib nak meninggal, wahai pamanku, ucapkan dua kalimat syahadat, aku akan jadi saksi. Ulangi, ucapkan dua kalimat syahadat, aku akan jadi saksi. Jadi tidak sampai nak, bukan wahai pamanku, sholatlah, zakatlah, puasalah, hajilah, tidak. Tapi wahai pamanku, ucapkan dua kalimat syahadat, aku akan jadi saksi. Maksudnya akan jadi pembela. Jadi kapan baik semua orang yang sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah akan dibela oleh Rasul. Itu minimal orang Islam. Bahasa Indonesianya Islam KTP. Jadilah. Jadi kamu jangan galak ngomong keraan. Jangan kamu lebay. Ada yang lebay? Masuk masjid, rajin ke masjid, doa sama-sama. Yang lebay tadi ngomong bid'ah. Waya-waya syahadat sudah, sholat ke masjid sudah, zikir sudah, akor-akor sudah, diomong bid'ah. Mana pikirannya? Itu tidak ngerti ilmu. Di Al-Quran dikatakan dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah ilmunya, cetek. Itu Rasul pernah menyebutkan ini. Kelak akan keluar dari orang yang seperti ini, orang yang ilmunya itu cuman sampai di mulutnya, tidak sampai di hatinya. Sekarang aku tanya, jamaah sekalian rahimakumullah, antum semua udah pernah salaman sama saya kan? Maksudnya yang sudah pernah salaman sama aku ini, kira-kira kalau salaman tuh ngerasa lego atau ngerasa tidak? Kalau udah lego, habis isya ini tidak usah nak kamu salaman sama aku. Ini nah kalau sudah bersalaman itu, suatu saat kamu nanya aku masalah obat, berani tidak kamu nanya? Berani. Tadi pagi aku ngisi pengajian subuh. Pas makan paginya itu, rame-rame, si kok nanya rematik, si kok nanya jantung, si kok nanya apa. Aku jawab galau itu. Kapan bayar? 250.000 itu kan? Ya kira-kira itu, kira-kira. Nah ya kan kamu daftar dulu. Aku kan dokter ahli. Kira-kira mangko-mangko kamu lemak baik konsultasi di situ. Dan aku jawabnya juga lemak baik. Kenapa? Sama ini. Di mana bid'ahnya? Itu ingat-ingat itu, ingat-ingat. Jadi mak itu. Subhanallah. Jadi beragama ini jangan minimal gino, jangan berlebihan gino. Tapi sedang-sedang baik. Mak inilah kapan semangat ngaji, kapan lagi lesu, tidak. Jadilah, sudah. Ngaji sama aku ini sebulan berapa kali? Nah sudah cukup. Jangan ngaji sehari 2 kali. Muntah kaki kamu kan ini. Itu berlebihan. Atau jangan ngaji setahun sekali. Lupa kamu ini. Tapi cukup 2 minggu sekali. Ini dari masa Rasul dikasih contoh. Oke, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang namanya redo. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, yaitu redo kepada Nabi Muhammad. Redo kepada Nabi Muhammad ada 2. Tolong camkan. 1. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Mencontoh perilaku Nabi. Mencontoh perilaku Nabi atau akhlak Nabi. Jadi kalau kita redo berarti kita harus mencontoh akhlak Nabi. Yang kedua. Fabihudahu muqtadih. Di surat 6 ayat 90. Kamu baca lagi. Fabihudahu muqtadih. Iqtadih artinya kudwah. Kalau tadi uswah, sekarang kudwah. Kudwah adalah keteladanan dalam hal manajemen hidup. Jadi ulangi, tingkah laku nyontoh Nabi, manajemen hidup ikut Nabi. Kalau tingkah laku saya sebut saja. Kita kalau pacak berpakaian cara Nabi. Bukan ini, bukan pakaian ini. Pakaian cara Nabi mah ini. Nabi pakai baju dari tangan mana? Karena ngelepasnya kiri. Nah itu kalau pacak mah itu. Nabi makan tegak atau duduk? Duduk. Nah, itu namanya perilaku. Nabi kalau ngomong santun atau kasar? Santun. Itu perilaku. Nabi kalau sholat
Rumit nian atau ringkas? Ringkas. Suatu saat Nabi sholat jadi imam. Di belakang ada budak kecil nangis. Dikebutkannya oleh Nabi. Kalau kamu tidak, mentang-mentang Al-Baqarah panjang, saya budak nangis-nangis, saya kena mati-matilah kamu. Tidak mau itu, cek. Saya kalau sekarang ini, walaupun saya hafal yang panjang-panjang, tapi kalau aku sholat Jumatan termasuk itu, ku baca rakaat kedua kulhu. Itu ku jingok jamaah tenang enggak loh. Rakaat pertama alam nasroh. Kalau rakaat pertama sabihisma, biasanya kan dibaca sabihisma. Ya. Kemudian yang rakaat kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu masih ada yang batuk-batuk, itu yakin itu. Terutama yang nak nyupir-nyupir, nak mana, nak buru-buru itu kan. Hai. Sabihisma rabbikal a'la. Nah, tapi begitu aku baca alam nasyrah laka sadrak, tenang, senyap nih aneh. Kapan rakaat kedua qul huwallahu ahad, tambah senyap, pecah katik jamaah lagi ini. Cuma itu ringkas baik. Itu agama. Jadi mencontoh Nabi itu jangan nyontoh yang payahnya. Di Al-Quran disebutkan malakum fid dini min haraj. Tidak ada yang sulit agama ini. Yang mempersulit itu kamu dewek. Contoh, mohon maaf nih, aku sampaikan ini dalil fikih. Pernah enggak lihat imam habis sholat berbalik? Nih, nak pakemnya, nak berbalik niat dia. Nah, kita tidak berbalik, sah enggak? Dari mana dalilnya? Jadi Nabi Muhammad itu habis sholat itu apa? Ini hukum fikihnya. Sholat itu diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi kalau sudah salam itu bukan lagi sholat. Boleh tidak nyudupi handphone? Habis sholat? Boleh. Boleh tidak ngobrol? Boleh. Maka Nabi Muhammad yang penting menunjukkan bahwa sholat sudah selesai. Maka Nabi Muhammad ada ngadep ke jamaah atau miring atau nyebut apa baiklah yang bukan bacaan sholat. Cak kita tadi Sobro'aladim itu menunjukkan sholat sudah selesai atau belum? Nah, maka sama-sama nyunah. Ini tidak pecah berat nian. Habis sholat harus ngadep itu. Udah itu, cek. Harus ngerti apa maksudnya. Kecuali sunnah yang tidak pacak ditawar. Contoh, tanggal 10 Zulhijjah. Jamaah haji harus melempar jumroh. Jumroh apa? Aqobah. Jangan kamu tawar-tawar. Jumroh Aqobah itu yang ketiga. Jumroh ula, wusto, Aqobah. Jadi yang ula lewati, tidak dilempar. Wusto tidak dilempar. Aqobah baru dilempar. Itu tanggal 10. Tanggal 11 tiga-tiganya. Nah itu yang itu tidak boleh kamu nak tawar-menawar. Pecahnya situ lempar situ kejauhan sini baiklah. Tidak baca. Tapi kalau yang lain-lain ini biasa baik. Ibu-ibu, saya ceritakan aja. Seorang istri nak puasa sunnah. Apa hukumnya? Puasa sunnah. Wajib izin suami. Tolong camkan ini. Jangan kamu nak bantah dulu. Istri nak puasa sunnah wajib izin suami. Mana yang lebih tinggi? Wajib atau sunnah? Nah itu tolong camkan. Ini mudah baik caranya. Jadi bini aku hari apa tuh? Suamiku izin nak puasa. Lajulah. Jangan ya. Kemudian dia ngomong. Kalau kamu, aku tidak puasa. Aku nak sarapan sekarang. Lemak makan burgo. Aku ngomong nah, aku makan, pergi kantor. Jam 10, nelpon bini aku. Suamiku, pecahnya aku kelaparan. Aku jawab, makanlah. Nah itu sudah selesai itu. Karena itu amalan sunnah. Nabi Muhammad pernah datang ke rumah, istriku ada makanan. Tidak ada, kalau gitu aku puasa. Itu pagi-pagi itu. Kemudian keluar, balik lagi. Istriku ada makan? Tidak ada, kalau gitu aku buka. Tapi itu baik. Ini kamu pecah ini. Kalau tadi sudah dapat niat belum? Sudah kan pahala niatnya? Ya cuma jangan main-main tiap hari mak itu bulo. Aku nak puasa. Begitu ada burgo makan. Ya, aduh makan. Malah digarinya. Oh main-main saya Allah tahu mak itu. Ini yang tidak sengaja tadi. Paham?
Jadi mencontoh Nabi itu perilaku. Yang kedua, terakhir, mencontoh Nabi itu adalah manajemen. Manajemen. Apa manajemen kita ini? Tidak usah payah-payah. Mari kita lihat. Manajemen hidup ini dalam bahasa yang sederhana, dalam bahasa Arab, disebut amal yaumian. Bahasa Inggrisnya daily activities. Bahasa kitonyo amal harian. Tolong Bapak Ibu balik ke rumah ini buatlah itu. Saya kasih contoh. Oke. Di meja saya, meja kerja saya di rumah, itu saya tempel amal yaumian atau daily activities. Saya tulis di situ. Bangun, ini aku contohkan baik. Bangun jam 4. Kemudian sholat tahajud atau witir. Itu baik, tidak usah ngoyo-ngoyonya. Kalau witir kan berarti 3 rakaat baik, sudah selesai. Kalau tahajud 2 rakaat, lagi witir. 3 rakaat atau 1 rakaat. Jadilah, sudah cukup. Oke. Jam berapa tadi? Jam 4. Jam 4 kan masih agak mulas-mulas, nimbit dikit. Nah, itu baik. Tapi harus ada tulisannya. Terus di situ tulis lagi. Jam 4:30 pergi ke masjid. Karena kan sekarang subuh jam 5 kurang seperempat misalnya ini. Berarti ada waktu seperempat jam kan? Aku nak berjalan, nak ceramah ke Aqobah misalnya. Aqobah 2 situ kan? Dari Jakabaring kan? Cukup waktunya. 4:30 aku pergi. Oke. Kemudian pengajian sampai kira-kira jam 6. Nah, jam 6 kira ngobrol-ngobrol ya balik ke rumah, oke. Sampai rumah jam 7, mandi. Kemudian siap-siap pergi ke kantor. Oke. Sarapan dulu apa-apa, pergi kantor. Sampai kantor jam 8. Mulailah begawi. Terus balik begawi jam 4. Balik begawi jam 4. Balik sampai rumah istirahat dulu, ngopi-ngopi, makan pempek, kan itu kan. Kalau ada, kalau ada katik ya sudah, apa boleh buat kopi baik. Kalau katik kopi juga, di baju putih sih, apa boleh buat. Kira-kira itu, dah. Lagi maghrib ke masjid sampai isya cak ini. Lagi balik dari balik isya ke rumah, baru makan malam. Kalau nak makan malam, kalau tidak duduk nemeni istri nonton TV. Nah, itu baik kan? Biasa baik, Cek. Jangan tidak tahu kamu TV itu kan, itu berita tadi itu cicak lawan buaya segala macam itu kan. Oke. Nah, udah habis itu udah jam-jam 9 tidur. Nama itu baik. Itu manajemen, Cek, namanya. Tolong dibuat. Ini selianan. Dibuat tuh supaya ingat. Ditulisnya, ditulis, di print, tempel di dinding. Kalau tidak di print, pokoknya tulis tangan jadilah. Tempel di dinding. Itu patokan kita. Dalilnya apa? Saya bacakan. Oke. Silakan buka surat Ali Imran dan surat Az-Zariyat. Surat 3 dan surat 51. Isinya sama. Salah satu ayatnya isinya sama. Yaitu ayat yang ke-17 Ali Imran. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang yang memohon ampunan sebelum subuh. Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi orang itu harus sudah mohon ampun sebelum subuh. Kalau mau itu bangunnya mohon ampun itu sambil tidur atau sudah bangun? Sudah bangun. Tadi sebelum subuh. Jangan keia-iaan. Bangun jam 1 niat. Wah, mohon ampun. Pakam, Cek, pakam. Tapi besoknya itu tidak cocok, Cek. Biasa baik jam 4 lewat bangun, minta ampun. Sholat witir 3 rakaat langsung astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni aku. Jadilah itu. Masuk bab itu tadi. Itu manajemen itu sudah. Clear itu. Terus barulah mulai aktivitas. Maka ada istilah orang yang sukses adalah orang yang bangun pagi atau bangun siang. Bangun pagi. Bapak Ibu, saya ceritakan saya sendiri. Tidak apa-apa, ini sekedar untuk sharing kan. Aku tuh bangun pagi itu sejak memang dari kecil dulu. Dari umur 6-7 tahun kan aku ditaruh di pesantren. Pesantrennya dekat rumah itulah. Jadi aku bolak-balik baik itu kan. Jadi terbiasalah bangun itu.
Kemudian aku mulai ngisi pengajian itu sejak remaja. Sejak remaja. Sebelum jadi dokter juga udah ngisi pengajian. Pengajiannya subuh sampai hari ini. Anggaplah aku jadi dokter. Aku jadi dokter tahun 96. Sekarang tahun 2026. Berapa tahun jadi sudah? 30 tahun kan? Jadi 30 tahun itu aku beredar. Subuh-subuh itu beredar. Aku tuh kemana-mana. Sukses gak? Aku sampaikan, tolong. Saya adalah orang satu di antara 3 orang yang paling tercepat meraih profesor di bidang kedokteran. Kalau bidang hukum, bidang apa, kalah. Contohnya bidang pertanian, itu ada Benyamin Lakitan itu umur 36. Jadi profesor di bidang pertanian. Nah, aku jadi profesor umur 39. Tapi bidang kedokteran. Belum ada, Cek. Banyak profesor kedokteran itu lah tua-tua. Naruh suntikan di mana, tidak tahu lagi. Nah, naruh stetoskop di mana lagi. Jadi kapan meriksa pasien? Prof, belum dipasang. Oh, belum ya? Nah, cuma dicolokkan tapi tidak dipasang ke kuping. Karena lah tua gino. Tiba giliran aku pakai celana jeans. Bayangkan ini. Saya jadi profesor pakai celana jeans. Pergilah ke Unpad. Fakultas Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya, dulu saya termasuk pembimbingnya Dr. Bayu Wahyudi. Pernah? Dr. Bayu dulu direktur rumah sakit RSMH sini kan. Dia balik ke Bandung dari direktur Hasan Sadikin. Dia waktu S3 aku yang bimbingnya. Jadi kalau lagi ujian aku pakai celana jeans. Celana jeans itu dilarang di kedokteran. Apa kata profesor yang tua-tua di sana? Prof Yuwono, Anda tahu kan? Apa Prof? Ya, punten, tidak boleh pakai celana jeans. Ya. Tapi karena Anda profesor, kami segan menegurnya. Itu caranya, Cek. Karena ada profesor. Kalau bukan profesor, diusir bohong. Tapi aku ada alasan. Kenapa saya pakai celana jeans? Supaya jin tidak bercelana. Nah, itu cara mudahnya, baik. Kalau jin tidak bercelana, bisa tidak goda kita? Nah itu guyonnya mati. Ada filosofinya, memang ada filosofinya cara rumah itu. Tapi lah tua ini aku tidak lagi pakai celana jeans. Sudahlah, tidak cocok lagi. Kan gitu mah itu. Tapi jangan kepunan. Dari muda dulu tidak pernah pakai celana jeans. Tiba giliran tua baru nak pakai. Ya Allah tidak cocok, Cek. Puas-puaskanlah hidup ini. Nih. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita sudah belajar tentang redo. Kalau masih ada waktu silakan. Kalau udah kate kita tutup. Masih ada kan nih? Sejak 5 menit, 6 menit. Silakan. Baik, kalau pas, alhamdulillah. Jadi saya ulangi kalimatnya, tolong nanti dibuka surat berapa tadi? 2 ayat 207. Kemudian bukalah surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Yang terakhir itu ayat 78 kalau tidak salah. Itu tertulis bahwasanya satu, hidup ini mesti mencari redho Allah. Kemudian mencari redho Allah itu tidak berat. Satu tadi iman, sudah. Kedua Islam, sudah. Ketiga mencontoh Nabi. Mencontoh dalam hal perilaku dan manajemen. Sudah itu baik. Lebih kurang mah itu baik. Jangan dibikin rumit. Jangan dibikin rumit. Sudah itu baik. Kalau tidak dibikin, maka inna ma'al usri yusro. Yakinlah. Setiap kesulitan itu hanya untuk melatih kamu bahwa kamu yakin setelah itu ada kemudahan. Saya diajari oleh guru saya, mudah baik. Yuwono, kalau kamu nanjak, habis itu ada turunan enggak? Ada nanjak terus kata turunannya. Nama itulah hidup. Tidak mungkin kita selamanya nanjak terus. Pasti ada turunan. Tidak juga turunan terus. Pasti ada datar, ada nanjak. Karena itu gara-gara. Nah, sudah itu baik. Nah, yang kedua prinsipnya
tolong jangan pisah sama jamaah. Maka di Al-Quran dikatakan, fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku. Nah, jadi bergabung dengan hamba-hamba Allah ini, yang lebih kurang ini baik. Di antara kita ini pecah kacau cermin. Jadi tidak kata yang lebih pakam, cuman ngaco baik. Kita nyingok, oh dia lebih pakam dari aku. Kakek dia ngomong, dia ini lebih pakam dari aku. Mak itu, ngaco itu baik. Nah, karena ngumpul mak ini jadi akor. Sudah itu baik. Nah, itulah nikmatnya kehidupan jadi orang Islam. Selebihnya sudah tidak kata lagi. Terserah. Nak Mesir dicurangi Argentina, nak apa, biasa baik ini. Biasa baik ini. Cuman agak lesu baik nak nonton sepak bola nih, nggak mau itu kan kemarin termasuk Perancis lawan mana? Maroko. Tidak ada Maroko tiba-tiba lemes mak itu kan, ada sesuatu di becaknya ini. Biasanya Maroko itu nerkem terus. Ini ngapa cak lemes nian itu? Ini ada skenario besar karena memang Presiden FIFA itu adalah penjudi kelas berat. Gianni Infantino itu adalah penjudi kelas berat, orang Italia. Sampai Italia tidak masuk, Bapak, bukan tidak masuk Bapak Piala Dunia kan? Tidak masuk, Piala Dunia melok. Gara-gara kalah judi. Italia itu. Oh, itu jadi gara itu. Kalau Indonesia memang kalah niat, bukan kalah judi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita galau-galau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tarda. Wa aslih lana dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.